Nongkrong lagi bareng Wilda Mamot di Total Politik sama murid-muridnya Prof. Mas Wadi Rauf. Ya nggak? Di UI kan? Di UI. Di UI. Gua di UNAS, diajarin juga sama Prof. Di UI juga. Ujang nih. Ujang. Kanda Ujang ini salah satu pengamat politik, Bro, yang sering tampil lah di layar kaca. Lagi naik daun. Lagi naik daun. Soalnya saya lihat beberapa kemarin terakhir di itu ya, di TV One ya. Iya. Iya, TV One, Metro TV, dan Kompas TV. Ngebahas isu-isu terkini soal politik. Dan beliau ini juga direktur Indonesian Political Review, Bang ya. Iya. Dan review. Tapi kalau nanya ke Mang Ujang soal politik mah lihat TV aja udah. kita nggak bahas. Kenapa nih, Mang, jadi pengamat politik? Maksudnya kan ada pekerjaan yang lain, apakah sekarang dosen? Kenapa jadi pengamat politik juga gitu? Ya, ini pertanyaan menarik teman-temannya. Karena begini, kalau saya jadi dosen, itu kan manfaatnya sedikit. Manfaatnya hanya buat mahasiswa. Masuk kelas gitu kan, hanya misalkan ada 40 orang, ya sudah manfaat saya di situ. Tapi kalau saya jadi pengamat politik, ide saya, gagasan saya, pikiran saya kan, itu tersebar kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia loh. Dan hari ini kita menyaksikan komentar saya gitu kan, itu kan dinikmati gitu loh oleh seluruh rakyat Indonesia, dan itu sebenarnya jadi kebermanfaatan bagi sebanyak-banyak orang. Tapi kalau ditanya sendiri, dulu S1-nya berarti politik juga ya? Ya, saya politik Islam. Ya? Politik Islam kan? Saya S1 di UIN itu siasah ya. Wilayah siasah itu politik Islam. Kenapa milihnya politik? Iseng Apakah aja. jurusan yang paling gampang ditembus? Apakah kepepet? Yang penting masuk UIN aja. Betul. Dulu ceritanya saya nggak punya uang. Oh gitu. Saya orang miskin ya. Waktu itu saya mau kuliah itu menjual cincin warisan dari ibu saya. Jadi saya masih ingat nangis. Saya bilang, Tuhan, saya pengen kuliah, nggak punya duit. Akhirnya dijual untuk bayar SPP saya. Ketika itu SPP saya 210.000 tahun 99, masih murah kan. Cari yang murah, yang saya bisa masuk UIN Bandung, jurusannya politik. Ya itu dapat di situ lah. Nah, cerita lagi nih, S2 juga sama. Saya waktu itu mau masuk HI. Malah di UI. Oh, di UI. Di UI kan S2 ini. Ya biasanya anak politik itu sebenarnya maunya HI tapi politik. SPP-nya waktu itu 15 juta dan ilmu politik waktu itu 5 juta setengah. 5 juta gitu. Setengah ya dulu. Paling murah, ya sudah saya masuk politik dan saya diterima. Nah, S3 juga begitu, sama setelah S2 di UI ya. Masuk S3 ya sudah saya menikmati ilmu politik itu. Jadi karena murah, Sun. Murah gitu. Dan ingat, gampang dan murah. karena saya kemampuan saya di situ, kemampuan keuangan gitu. Tetapi memang secara umum politik itu sebenarnya ilmu yang bisa menjadi seorang negarawan. Tapi maksudnya emang dari dulu udah seneng gitu, Bang? Ya, saya aktivis kan. Jadi saya di kampus aktivis. Aktif di mana, Bang, dulu ya? Ya, saya di HMI, lalu saya presiden mahasiswa jurusan, macam-macam lah, banyak hal di aktivis kampus itu. Makanya ketika saya di kampus selalu aktif kesana kemari gitu ya, dekat dengan senior, membangun jaringan, lalu sambil bisnis. Ya akhirnya di UI juga sama, saya juga sambil usaha gitu kan. Ya bekerja keras lah untuk bisa meniti karir jalur politik. Begitu. Dan ujungnya saya 2016 itu kan menjadi staf khusus ketua DPR. Jadi itu kan 2016 ya itu staf khusus. Saya pikir masih sampai sekarang. Saya mau nanya terlalu lama dong. Wikipedianya belum diperbarui. Wikipedianya belum diperbarui. Jadi staf khususnya 2016. Berarti yang periode sebelum ini. Yang sebelum sekarang ketua DPR kan. Kirain saya tadi mau nyebut-nyebut ketua DPR. Nggak boleh, kalau ketua DPR sekarang saya partisan dong, dari pengamat politik. Saya kan berarti pas emang luar dari partisan baru benar-benar jadi tengah. Ya di tengah, betul. Tapi aku mau nanya, Bang, kan jadi pengamat kan punya ini ya, pertama kali itu adalah muncul di media TV pertama. Itu perasaannya gimana tuh, Bang, awal-awal? TV apa pertama kali? Ya, pertama kali itu TV apa, Bang? Grogi, apa biasa aja, bagaimana tuh? Sebelumnya, saya waktu mahasiswa di UI 2004 itu sudah masuk TV di Metro TV, tapi narasumber sebagai mahasiswa. Gitu. Mahasiswa S2 gitu ya. Ya, lalu di TPRI juga sama, 2004-an juga sama, tapi belum sebagai pengamat ceritanya. Nah, dan merintis jalur pengamat bukan sesuatu yang mudah ternyata. Oke. Gimana tuh? Saya 7 bulan itu tidak ada yang mengutip komentar saya di media-media lain. Jadi selama 7 bulan itu saya di Rakyat Merdeka, koran Rakyat Merdeka cetak.
Jadi tiap Senin itu analisa politik saya selalu hadir. Tetapi media lain nggak ada yang mengutip, bahkan TV nggak ada yang mau. Lah itu kenapa tuh alasannya? Nah, nggak tahu juga. Akhirnya begini. Itu tahun berapa, Bu? 2017. Baru. 2017 tuh masih segar. eranya ini soalnya. yang lagi partisan sekarang. Ya, Mas, yang lagi partisan sekarang nih eranya tuh kemarin. Oke. Lanjut. Jadi saya 7 bulan nggak ada yang mengutip kan saya percuma dong jadi pengamat politik. Kalau pengamat politik tidak terkenal, ya tidak diwawancara oleh televisi, media cetak online dan lain-lain, buat apa gitu kan. Akhirnya apa, saya merenung. Bahkan mohon maaf ya, ada Kang Riki Handayani, Pimred Koran Rakyat Merdeka, nelfon saya. 3 bulan ketika saya belum terkenal loh. Dinda Ujang katanya, nyebutnya Kang Ujang. Kang Ujang katanya. Gimana sih jadi pengamat politik katanya? Kita tuh besarkan oleh RM ya, semua pengamat politik yang dibesarkan oleh RM itu cepat melejitnya. Oke. Cuma Kang Ujang aja nih katanya, nggak dikenal. Sudah 3 bulan nggak jadi apa-apa katanya. Akhirnya saya merenung. Saya di Masjid Al Azhar itu tempat saya ngajar di UAI gitu kan, Masjid Agung. Saya merenung sambil makan somai, sambil minum teh botol kan. Dia bilang, apa yang terjadi? Apa gerangan sehingga orang-orang tidak mau ya mengutip saya, mewawancarai saya. Akhirnya apa? Saya berjuang, saya menulis. Menulis di akurat.co. Akurat. Itu dari 2017 sampai 3 tahun setengah saya tidak berhenti. Jadi 3 tahun setengah itu menulis setiap minggu. Dan bisa dilacak kok tulisan-tulisan opini saya. Dan itu pula yang membuat Google itu memberikan julukan kepada saya itu sebagai ilmuwan politik Indonesia. Bisa dicek itu. Muncul nama saya di bawah itu. Saya bilang kok ada nama saya itu gitu. Akhirnya itulah yang membuat saya semangat. Dan ingat, begitu saya tidak ada yang mengutip, bahkan Detikcom ini. Ketika saya buat rilis gitu ya, ingin muncul di semua media, Detikcom tidak mau mengutip saya. Karena mungkin dulu siapa Ujang gitu, belum terkenal, belum menjadi apa-apa, tidak ada yang mengutip sama sekali. Akhirnya apa? Di bulan ke-8 saya menembus siapa yang mengundang pertama kali itu TV One. TV One. Dan acaranya live. Apa tuh? Apa kabar Indonesia pagi. Belum masuk jajaran ILK, belum. Yang minimal apa kabar? Minimal udah muncul, tapi apa kabar? Terus Bang? Lalu dari situlah media-media lain ya, media online, cetak, bahkan Detik sampai hari ini menjadi langganan. Yang dulu ya sulit saya, hari ini teman-teman Detik terima kasih. Iya dong. Karena Detik itu menjadi sumber informasi utama ya bagi masyarakat di antara media-media yang lain, dan media yang lain juga sama sebenarnya. Tapi Detik mungkin lebih ringkas, lebih simple ya untuk mengkliknya itu gitu loh. Tapi pas pada diundang TV One, terus gimana perasaannya, Bu? Ya sebagai pengamat tentu saya bersyukur ya dan gembira. Saya bilang Tuhan bisa juga menjebol Akhirnya diundang. Iya, akhirnya diundang saya bilang. Nah karena terbiasa sudah diundang 1 kali ya. Akhirnya kan ada acara taping, rekaman. Dan sering teman-teman TV One ke rumah, ke kampus kan. Betul. Nah suatu saat ada kejadian ini. Jadi ada dosen, saya lagi di ruangan kan, syutingnya di ruangan dosen. Ada dosen itu tidak suka terkait ada syuting di ruangan itu. Jadi dosen itu menegur kameramen dan wartawannya, Pak, nggak usah syuting di sinilah katanya. Nah, wartawan itu kan tersinggung. Mestinya kan ke saya dong ngomongnya dosen itu, gitu loh. Dan dosen itu kawan saya juga, kawan baik, gitu. Akhirnya apa? Begitu dosennya keluar, wartawan itu cerita ke saya, Kang Ujang, saya tersinggung katanya. Mestinya kan Pak dosen itu gitu ya, ke Kang Ujang dong, Kang Ujang baru ngomong gitu, itu namanya lebih sopan katanya. Dia wartawan itu mengatakan, kalau Pak dosen lain tuh mau diwawancara katanya oleh TV One, ya harus berprestasi dong. Ini jawaban telak kan? Bagi saya, berarti saya berprestasi dong. Jadi sebenarnya bukan nggak suka tempatnya di syuting. Kenapa saya enggak? Kenapa saya tidak di syuting? Bahwa saya galak. Jangan dia dong. Ya kita ceritanya begitu. Seru juga ya. Berarti ada. Tapi ngomong-ngomong nih rada dalam dikit. Emang bener ya, maksudnya ada kayak kompetisi mungkin sesama pengamat untuk tampil di media gitu kan? Kalau sesama dosen ya dosen kan begini, jarang juga dosen yang mau tampil. Ada juga yang nggak mau tampil malah. Tapi semua dosen sebenarnya pengen. Oke, betul. Pengen menjadi narasumber di mana-mana, masuk televisi semua. Cuma
tujuannya kan beda-beda. Iya. Saya kan memang saya niatkan, saya hibahkan untuk menjadi pengamat di tengah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk menjaga demokrasi. Lalu di pengamat politik ya bersaing. Kenapa saya memenangkan persaingan ini gitu? Saya rumusnya apa? Melayani teman-teman aja kok. Saya dikasih tahu oleh kiai saya, Jang, kalau kamu jadi pengamat, tugasmu melayani kok. Melayani teman-teman wartawan saja, udah itu aja. Ikhlas saja. Dan jangan salah loh, banyak orang yang mohon maaf ya, yang ingin tampil di televisi itu membayar. Banyak ingin terkenal, ingin manggung di televisi membayar gitu ya. Tapi kalau kita kan dibayar. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan besok salah satu televisi swasta datang ke rumah lagi nih. Ya kita yang mendapatkan bayaran gitu loh. Jadi, luar biasa ya. Luar biasa. Soalnya di IG-nya Kanda Ujang ini emang setiap hari ada aja reporter ini jadi sebenarnya emang di set buat ini ya wawancara. Sebenarnya rumah ini saya ada. sederhana. Sebenarnya kan lihat aja masih belum masih belum ditembok gitu. Tapi inilah sebenarnya rumah alami ya yang membawa keberkahan sehingga teman-teman televisi banyak yang kesini gitu. Jadi kalau seandainya ditanya nih Kang, maksudnya nih ada penonton-penonton muda nih pengen lah punya cita-cita jadi pengamat politik. Itu step-step apa aja sih yang harusnya disiapkan gitu kalau misalnya mau jadi pengamat politik? Baca Twitter banyak-banyak. Kang Ujang. Nggak mungkin kan cuma baca Twitter. Setiap hari, apa baca Twitter tiap hari, apa berdoa doang. Saya tiba-tiba jadi pengamat. Jadi sudah ada 5 orang yang datang ke sini. Oke. 5-5-nya pengen jadi pengamat politik. Ada yang sudah lulus S2, ada yang masih S3, ada yang sudah juga jadi dokter. Dan 5 orang nih saya ingat. Tetapi 3-3-nya sampai sekarang tidak ada yang jadi. Kenapa? Kesungguhannya. Kan menjadi pengamat itu atau menjadi sesuatu kan ada harganya. Harganya apa ya? Kerja keras. Betul. Nah, stepnya apa? Pertama ya tentu kesungguhan. Kesungguhan kita niatkan agar kita bisa bermanfaat buat orang. Apa yang dilakukan? Ya menulis. Menulis dulu. Menulis itu adalah karya yang orang lain tidak bisa membantah. Oke, menulis ya? Ya nulis. Kalau ucapan kan orang masih bisa membantah. Kang Ujang hanya omong kosong. Tapi tulisan itulah sebenarnya ide kita, pikiran kita yang bisa dibaca oleh orang lain dan itu bisa bermanfaat terkait dengan persoalan-persoalan kebangsaan gitu. Makanya saya tidak pernah khusus menulis di akurat.co itu 3,5 tahun setiap minggu. Jadi dosen-dosen lain itu ya mohon maaf ya nggak tahu lah berkarya apa. Saya fokus aja nulis setiap pagi. Nge-tweet aja kayaknya. Atau berkomentar di kolom komentar. Itu udah dianggap nulis lagi. Betul. Saya subuh berangkat ke Al-Azhar dulu sebelum pandemi ya. Jam 6 sudah di sana. Ngetik 2 jam, jam 8 saya ngajar, sudah 1 artikel saya kirim. Itu saya lakukan 3,5 tahun. Dan alhamdulillah buku saya 24 gitu. Jadi dari artikel itu opini kan, lalu dikumpulkan, misalkan ada 30-40 tulisan jadi 1 buku. Nah, jadi banyak buku karya saya termasuk dari opini-opini itu. Yang kedua sebenarnya apa? Membangun prestasi. Kalau kita tidak punya prestasi apa-apa gitu, nggak ada yang bisa dibanggakan juga sulit. Jadi prestasi punya apapun itu. Misalkan kalau kita ingin jadi pengamat ya, membuat prestasi ya di dunia akademis lah. Ya kan tadi tulis menulis punya karya, lalu di dunia akademis jadi bagus. Karena saya pun kan pernah jadi dosen berprestasi di FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia. Lalu juga saya kan pernah jadi juga sebagai tokoh muda yang menginspirasi anak-anak muda Jakarta 2019 yang lalu itu. Saya dapat artinya stepnya itu kalau kita tidak melakukan pergerakan-pergerakan ke arah sana ya untuk bisa menjadi pengamat yang populer itu nggak bisa. Nah tadi 5 orang yang datang ke sini itu ya sini duduk gitu ya. Karena tidak melakukan itu, ingin melakukan cara-cara instan ya, ya media juga mau menilainya dari mana, dari sisi mana. Nah yang penting juga dari kerjaan kita tadi menulis ya prestasi itu kan mohon maaf masuk algoritma Google. Dan orang bisa ngecek ketika kita seseorang itu misalkan Ujang Komarudin dicek mana gitu punya prestasinya apa gitu, tulisannya di mana, di media apa aja, lalu jadi narasumber di mana aja, itu menjadi penting. Nah, yang saya lakukan adalah membangun prestasi-prestasi kecil. Membangun tulisan-tulisan kecil. Nah, yang kecil-kecil ini kan suatu saat menjadi besar. Betul. Dan itu kejadian. Dulu saya berpikir pembaca saya di Akurat bulan pertama itu hanya 100 orang. Saya bilang kok yang bacanya cuma 100 orang, nggak banyak gitu ya. Lalu jangan itu yang ngeklik doang lagi, nggak belum dibaca.
Judulnya bombastis aja gitu. Jangan-jangan artinya 2 kali, 3 kali gitu. Tetapi begitu 7 bulan itu 15.000. Dan kemarin terakhir udah 30.000 dan lain sebagainya. Jadi emang ada step-step yang harus dilakukan. Nah, yang datang itu teman-teman itu tidak siap untuk bekerja keras untuk menjadi pengamat yang serius. Ada juga kunci nih. Apa bang? Ada punya lembaga survei? Enggak. Itu penting. Wadah itu penting ini. Oh, wadah penting. Kalau kita di kampus itu kampus milik banyak orang. Oke. Nah, kita harus ciptakan wadah sendiri yang itu kita punya kita. Dan kita enak kita membawa namanya. Dan saya ingat teman-teman ya di seluruh Indonesia. Saya jadi pengamat itu membawa 3 nama. Yang pertama membawa nama diri saya sendiri. Yang kedua membawa kampus. Al-Azhar bisa terkenal itu bagaimana kan? Yang ketiga itu membawa lembaga saya Indonesia Politik. Jadi 3 ini yang saya bawa dan semuanya terangkat. Ya, betul. Dan saya punya ilmu tadi dari teman-teman media, Kang, kalau kampus itu milik orang, bukan milik Kang Ujang. Tapi berkat Akang sejujurnya Universitas jadi spotlight sih. Pengamat politik Universitas Al-Azhar. Emang ada jurusan politik di Al-Azhar? Orang jadi pada nanya gitu loh. Orang-orang jadi iya, biasanya UI pastilah. Brawijaya. Ya, yang negeri-negeri lah biasanya. Yang rada lucu Kang Ujang. Al-Azhar. Ini Al-Azhar yang di Jakarta apa di sana deh? Padahal nggak ada politik. Iya. Nah, ini ada cerita. Semenjak awal saya muncul, wartawan tuh mengarahkan saya, Kang, jadi pengamat politik UI aja. Oh ya karena S2 S3-nya di UI. Saya bilang enggak lah, UI itu sudah besar. Iya. Tidak perlu saya besarkan. Benar. Stempelnya sudah besar. Saya bilang, saya justru punya tantangan untuk membesarkan kampus saya bilang aja. Wah susah Kang, saya bilang saya coba. Apa ya? Saya membalik putar pikiran itu. Kalau orang muncul pakai nama UI keren, saya tidak. Saya jangan tulis sebagai nama saya pengamat UI. Kenapa? UI sudah besar, saya bilang. Tidak perlu, biarkan UI itu besar dan semakin besar. Tapi saya ingin membesarkan kampus saya. Dan tadi betul ya, menurut Google, saya dapat laporan 2017 dari salah satu dosen teknik informatika Al-Azhar. Dia mengatakan lapor ke saya, Kang, katanya 90% pemberitaan UAI Al-Azhar dari Kang Ujang. Iya lah. 90%. Dan itu clear, nyata, ya ada datanya gitu. Dan itu tidak bisa dibantah. Dan hari ini mohon maaf, saya mendapat apresiasi dari Profesor Jimli Asidiki, dia ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Azhar, Islam Al-Azhar. Dia mengatakan ketika ketemu, wah ini Kang Ujang sebagai pengamat politik. Saya juga nggak tahu bahkan Pak Jimli itu adalah ketua Yayasan Al-Azhar. Saya lebih ketua Dewan Pembina Yayasan. Yang punya otoritas kuat di situ. Lebih kenal Kang Ujang sebagai pengamat politik dari Al-Azhar. Mana dia yang tahu Jimli sedikit, tahunya pengamat hukum dari UI gitu kan. Makanya beliau bangga ke kita dan teman-teman dosen di sana juga, rektor, pimpinan semua yayasan itu bangga. Bahkan guru-guru SMP SMA Al-Azhar tuh ngepen semua ke saya. Kata mereka saya katakan, bahkan saya kalau ke sana ketemu satpam, ketemu mahasiswa dosen, saya disebutnya artis. Iya. Ini kan nunggu film aja deh, film. Bener ya Bang, karena ini satu hal yang ada pas kali ini kamu juga. Iya, ada Al-Azhar. Emang ada ya jurusan politik di situ? Dan satu lagi. Ada guyonan dari teman-teman wartawan. Kang, katanya, saking banyaknya komentar Kang Ujang di media online, itu kalau dicetak katanya. Yang online itu ya, dicetak, di print out katanya. Kalau kertasnya itu untuk nutup kampus, itu tertutup semua katanya. Bayangkan, karena saking banyaknya katanya. Ceritanya begitu. Enggak, tapi syarat soal pengamat nih, Kang. Seru banget ya. Berarti kan mau nggak mau kan harus mengamati nih situasi politik itu kan. Dan aku yakin juga yang namanya pengamat tuh pasti dekat sama beberapa tokoh-tokoh politik dan semacamnya itu. Jadi pengamat tuh juga penting nggak sih bangun network ke politisi-politisi atau enggak ke intelektual-intelektual yang lain gitu, Bang? Ada dua ilmu yang penting teman-teman pelajari. Yang pertama, buat dirimu terkenal. Nah, menjadi pengamat salah satu lompatan agar kita menjadi orang terkenal. Karena apa? Dengan terkenal ini orang banyak butuh. Hari ini mohon maaf saya dikontak oleh menteri, oleh anggota DPR, oleh capres-cawapres, oleh bupati, gubernur semua. Artinya ketika kita terkenal, punya kualitas, orang butuh kepada kita. Jadi itulah sebenarnya yang harus dilakukan teman-teman gitu ya. Begitu nanti teman-teman terkenal muncul gitu, punya prestasi, itu orang butuh kok, akan dicari kok. Dan itu benar. Ini dapat ilmu dari salah seorang
pengusaha di Indonesia, 100 orang terkaya di Indonesia. Indonesia, oke. Yang kedua, itu mesti baik dengan semua orang. Oke. Jadi kita nggak boleh diskriminatif terhadap misalkan pembantu, office boy, tukang ojek atau apapun, tukang beca gitu, mesti baik semuanya. Makanya saya hari ini dengan siapapun baik. Iya, salah satunya mau ketemu sama kita ya. Orang yang Kita siapa? Udah kita nggak bayar juga. kita nggak mampu membayar Kang Ujang, dikasih kopi gratis lagi. Malah Berarti baik itu nyusahin. penting ya, maksudnya apapun kita bergaul, yang penting Nah, baik karena aja. kebaikan itu pasti balasannya kebaikan. Iya. Jadi ikhlas-ikhlas aja lah, nggak usah. Dan selama ini itu yang saya lakukan. Dan ilmu itu saya terapkan ya, dan efektif. Dan hari ini kan saya bahagia dan ceria. Nah, kira-kira begitu, teman-teman. Tapi saya jadi juga balik lagi ke pertanyaan Wildan. Akhirnya kita tahu kan ya beberapa pengamat ya, Iya. tahu nggak tahu ya. Iya. Beberapa pengamat yang dekat dengan beberapa pihak atau partai gitu kan. Nah, menurut Kang Ujang lebih baik pengamat itu emang kayak bahasanya tuh, pengamat itu lebih baik mantan pemain sepak bola atau sebenarnya ya udah pengamat bola aja, nggak pernah main sepak bola. Dalam artian apakah dia harus berasal pernah di Politik terjun politik, langsung, ya, apa atau tetap ya. emang secara akademisi lihat dari kacamata helikopter gitu. Ya kalau saya kan dua kekuatan saya miliki. Pertama saya sekolah akademis, saya doktor. Jadi Ya. saya ilmunya politik. Ya. Ya itu memang saya punya basis teori lah ya, Ya. kira-kira begitu. Jadi ketika mengamati pasti berbasis teori. Yang kedua, saya pernah jadi tim sukses. Pernah di politik. Bahkan tadi pernah jadi tenaga ahli di DPR, lalu pernah jadi staf khusus ketua DPR. Ini penggabungan ini yang membuat saya mohon maaf, jadi dua-duanya. Oh, jadi dua-dua ini harus kokoh membuat sebenarnya. kokoh, dan itu tidak dimiliki oleh pengamat yang lain. Ya makanya saya mohon maaf agak laku. Karena pengamatannya kan agak tepat. Iya, tepat. Karena tahu dapur-dapur partai politik, tahu dapur-dapur orang lain, dan ini kan penting. Karena kalau kita hanya mengkaji politik secara teori, itu juga akan seperti di Menara Gading, tadi menopong dari helikopter. Tetapi kalau kita pernah berdarah-darah kita menjadi tim sukses, dan saya pernah lakukan, kita tahu semuanya, dan itu menjadi basis data saya juga untuk memperkuat teori yang sudah saya miliki. Ya, jadi sebenarnya ya harusnya gini, jadi pengamat itu tadi kalau ibarat pemain sepak bola ya, sebenarnya gini, kita punya keilmuan di situ aja, punya basic keilmuan. Karena kalau tidak punya basic keilmuan sulit. Ini ada cerita. Ketika saya di Rakyat Merdeka itu, analisa saya setiap minggu itu, ada pengamat politik yang dimunculkan oleh wartawan di Rakyat Merdeka. Dan basicnya bukan ilmu politik, S2-nya. Nggak lama hilang dari peredaran. Karena pimpinannya mengatakan ini kok pengamatannya begini, nggak bagus. Dicek latar belakang pendidikannya bukan politik. Dan itu juga terbuang dari sebagai pengamat juga. Itu sangat ngaruh juga ya. Berpengaruh juga. Belakang politik. Iya sih. Maksudnya ya akhirnya harus punya ilmunya, dan akhirnya pernah praktek juga nggak sih? Kalau punya ilmu doang nggak pernah praktek juga percuma. Kalau praktek doang nggak punya ilmunya juga percuma kan? Pertanyaannya nih Kang, kan Akang pernah berpraktek politik, jadi pengamat. Kira-kira bakal main bolanya lagi kan? Kan lo udah makin jago nih, kira-kira Akang kesana gak? Ini saya lagi ngincer-ngincer nih. Tetapi selama saya jadi pengamat, saya akan di tengah. Karena banyak partai yang menawar ini, ada mau kontrak apa gitu kan, saya nggak ambil. Makanya saya mengamati semua partai dengan sama. Kritik A, kritik B kan, partai A, partai B saya sama. Tidak ada tendensius ke siapa-siapa, dan saya mengkritiknya tidak personal. Selalu kebijakannya, selalu hal yang dilakukannya. Nah, apakah nanti misalkan tadi 2024 ingin main? Tentu saya punya keinginan untuk menjadi pemain bola. Karena menjadi pengamat itu ya kurang sempurna. Kalau kita tidak ikut bertanding ya, lalu kita tidak pernah berkuasa, dan kekuasaan itu untuk kepentingan publik juga, untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau misalkan tadi ya kita tidak pernah bertarung di arena, di pilpres, ya kita tidak tahu kita tidak akan jadi apa-apa juga. Nah ini yang saya akan tuju ya, dan itu pilihan. Jadi apakah saya jadi pengamat terus? Apakah nanti main di arena menjadi misalkan jubir capres-cawapres? Kita tunggu aja di siap. Kita siap jadi gelandang serangnya. Saya cukup jadi pion aja lah. Nah, Abang Adi bilang kritik sana sini. Pasti yang namanya kritik nggak selalu diterima. Pernah nggak kayak diserang-serang haters gitu? Pernah diserang buzzer nggak? Sampai disamperin sama siapa gitu gara. Atau di doxing gitu bahkan. Lebaran kemarin ada yang ngancam. Tang, nanti saya ke rumah katanya. Saya lebaran datang katanya. Ya
saya tidak hiraukan. Saya tunggu nggak ada yang datang. Lalu juga di Abang akan nggak ngasih alamatnya sih. Benar juga ya. Yang nggak datang lah. lalu ketika saya tampil ketika itu di salah satu TV swasta, Oh. saya mengkritik salah satu kubu dan tidak terima. Saya diserang hampir 1 juta buzzer. Buset. Saya cek itu di internet gitu. Wah pengamat politik apalah itulah sebagainya, caci maki terhadap saya. Ini pengalaman saya. Kena juga Saya ya. begitu melihatnya bingung gitu ya. Dan saya skip aja karena nggak bagus bagi saya. Akhirnya apa? Tetapi karena pengamatan saya objektif, 2 hari berikutnya diundang lagi oleh TV itu karena tepat pengamatan saya. Ya kebetulan saja tidak diterima oleh kubu tertentu gitu. Lalu terakhir juga kemarin saya mengkritik belum lama gitu, mengkritik petinggi di negeri ini, menyerang saya. Pak Ujang ini haternya A, haternya B. Kapan saya jadi hater orang lain? Kapan saya jadi buzzer? Kita ini jadi pengamat objektif yang mengkritik objektif dan konstruktif. Untuk apa? Saya untuk menjaga demokrasi. Karena begini, teman-teman ya. Karena menjadi pengamat itu bersiko. Maksudnya begini loh. Kita ingin melegitimasi orang tuh bisa. Karena banyak teman-teman media begini mengatakan, Kang Ujang, tolong dong ini, dukung dong ini katanya. Ada pesanan juga? Ada. Bisa Dan itu betul. banyak. Dan kalau saya lakukan itu kan misalkan gini, ada yang tanya kan, Kang Ujang tolong dukung dong TWK yang dilakukan KPK. Saya kan nggak mau. Saya kan bertentangan dengan hati nurani saya. Nah kalau kitanya iya, itu mendapatkan angin. Ya artinya menjadi pengamat politik juga punya sumbangsi besar terhadap menjaga demokrasi ini gitu. Iya. Saya sih mengatakan seperti itu. Iya, benar juga. Baru tahu juga kalau ada pesanan juga. Ya banyak. Ya juga ya. Berarti emang masalah kegigihan karakter sama idealisme itu juga Jadi penting ya. jadi sangat penting dalam posisi pengamat politik ini. Tapi nanti seandainya siapapun menjadi pengamat lalu terkenal ingin memihak silakan, itu juga tidak dilarang. Tapi positioning saya jelas, saya ingin menjaga demokrasi dulu gitu. Karena kalau pengamatnya memihak semua, bangsa ini juga perlu dijaga. Iya, polarisasinya makin tajam gitu kan, polarisasi masyarakat. Tanya Pak Mungkas, Cok. Apa nih? Gua kalau ini, lu aja deh. Wah, ya Pak Mungkas, Kang. Seandainya nih Kang, nggak jadi pengamat politik, sebenarnya Kang Ujang di masa depan tuh akan jadi apa? Saya kan udah banyak yang menawari. Dulu saya ditawarin dubes, duta besar, saya tidak ambil. Kok nggak diambil? Iya, kenapa? Karena saya kan jadi guru besar. Oh, Jadi kalau saya amin, berarti guru besar ya, berarti ya. Ya Betul. dalam waktu 3 tahun ke sana lah, ya berarti 2-3 tahun lagi lah kan meraih itulah insya Allah ya, mudah-mudahan lancar. Nah kalau saya jadi dubes ya nggak bisa dong, terhambat lagi lah gitu kan karena tugas negara. Lalu kemarin ada yang nawarin tenaga ahli di kementerian. Saya juga tidak. Kenapa? Komisaris. Komisaris. Kalau komisaris dulu itu tawaran ketika 2014. Ketika, udah ditawarin duluan. ketika saya menang menjadikan seseorang menjadi anggota DPR ketika itu dan ketua DPR di kemudian hari gitu ya. Nah, yang terakhir ini saya tidak ambil juga. Kenapa? Kalau saya ambil di kementerian saya memihak. Ya kan, saya tidak jadi pengamat yang objektif juga. Yang terakhir sebenarnya saya ditawarin menjadi penasihat ahli Kapolri ini. Tapi nggak tahu rezeki apa tidak. Jadi ada sebenarnya tawaran-tawaran itu dan sebenarnya tidak jadi pengamat pun saya bahagia. Kenapa? Ya saya bisa menjadi narasumber di mana-mana, keliling-keliling. Karena ini masih pandemi tentu masih pakai virtual. Tapi ketika pandeminya landai itu insya Allah saya banyak diundang oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Mantap. Kesimpulannya dari lo? Gua ngerasa emang ya kenapa akhirnya banyak orang yang sekarang kan banyak kayak pengamat politik versi Twitter tuh. Yang paling banyak kan Twitter. Mereka merasa bahwa mereka tahu banyak dan pengen menjadi komentator ya, pengen di spotlight. Betul. Tapi nggak melakukan jalan ninja Kang Ujang. Iya, benar. Maksud gue itu benar sih. Dalam artian gini, mungkin banyak orang yang pengen di spotlight sama TV, sama media. Tapi kalau lo nggak pernah nulis, lo nggak pernah belajar ilmunya, mau ngapain gitu? Iya, benar. Dari Kang Ujang, gue juga jadi belajar. Maksudnya, berarti pengamat tuh nggak cuma bisa ngomong doang di TV, tapi pertama kali ya harus belajar ilmunya terus nulis gitu. 3,5 tahun nulis tuh bukan satu hal yang mudah buat konsistensi seseorang gitu kan. Makanya sekarang Kang Ujang akhirnya menerima buahnya gitu lah ya, hasil dari 3,5 tahun itu. Karena gue ngerasa emang banyak sih orang yang lulusan S3 luar negeri atau S2 luar negeri politik, tapi karena dia akhirnya nggak punya ketemunan itu buat nulis, ya udah jadi lulusan politik aja gitu, bukan pengamat ilmu politik. Itu menurut gue hal penting sih yang akhirnya yang ditekankan buat akhirnya ya kalau lu mau jadi komentator apapun nih, mesti politik sih.
ya harus ikut jalan ninja itu dengan cara konsistensi nulis, konsistensi belajar dan segala macam gitu sih. Itu sih ini. Gue sih kalau nangkep dari Kanda Ujang ini pertama tuh soal dedikasi sih. Jadi emang nggak bisa yang namanya kita tuh tiba-tiba berhasil, tiba-tiba sukses. Pasti ada gejolak ya Kang ya. Yang kedua adalah disiplin. Kalau kita nggak disiplin juga sama apa yang kita kerjain ya mungkin hilang dan kita nggak tahu nih momentum akan muncul kapan kan. Tapi kalau selama kita disiplin, punya dedikasi, ketika momentum ada ya kerja keras itu akan terbayar semua. Sama yang paling hebat menurut gua dari Kanda Ujang ini adalah menahan diri, bro. Lo bayang ditawarin apapun, komisaris semua dan sebagainya. Gue sih gua ambil. Tapi karena punya keinginan untuk menjadi intelektual publik yang nggak hanya bermanfaat buat kampus sama masyarakat, memang jalan itu susah ya? harus tetap ada gitu. Jadi menahan diri juga jadi penting juga buat intelektual publik di masa depan. Dan gue pikir anak-anak muda kayak gini bisa banyak belajar dari Kang Ujang dengan nge-follow IG-nya Kang Ujang apa nih? Bener, Ujang Komarudin _ Ujang Komarudin _ Nah, jadi bisa dikepoin sama beberapa tulisan Kang Ujang, 24 buku. Semoga bisa jadi bekal nih buat teman-teman yang mau jadi pengamat politik di masa depan. Dan percayalah, yang paling penting adalah merawat demokrasi dan mengedukasi publik. Thank you. Makasih. Dadah.